Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Muhammad Nur Fadil dari kelas 6A. Saya akan menceritakan tentang Sunan Ampel. Sunan Ampel dilahirkan sekitar tahun 1001 Masehi di Campak, Riau dan silsilah Sunan Ampel. Nama panggilan Sunan Ampel adalah Raden Rahmat, sedangkan nama lengkapnya Said Ali Rahmatullah. Sunan Ampel adalah anak dari perkawinan Maulana Malik Ibrahim dengan seorang putri kerajaan Campak yang bernama Chandrawulan. Dari pernikahannya lahir juga Said Ali Murtado. Sunan Ampel dilahirkan tahun 1401 di Campak. Disebut Sunan Ampel karena beliau tinggal dan menjalankan agama Islam di daerah Ampel atau Ampel Denta, sekarang Kota Wonokurmo, Surabaya. Sunan Ampel merupakan seorang anggota Songo yang sangat besar. Biasanya perkembangan Islam di Pulau Jawa. Sunan Ampel disebut bapak para wali karena beliau telah melahirkan para pendakwa Islam di bumi tanah Jawa. Sunan Ampel datang ke Pulau Jawa di perkiraan pada tahun 1440 bersama saudara tuanya Said Ali Murtado. Sebelum ke Jawa, beliau tempat singgah Palembang selama 3 tahun. Kepribadian Sunan Ampel. Sunan Ampel dikenal sebagai orang yang berilmu tinggi dan alim, sangat terpelajar dan mendapat pendidikan yang mendalam tentang agama Islam. Sunan Ampel juga dikenal mempunyai akhlak yang mulia, suka menolong dan berjiwa sosial tinggi terhadap masalah sosial sekitarnya. Sunan Ampel berdakwah kepada siapa saja tanpa memandang kasta atau jabatan mereka. Karena ilmunya yang tinggi, Sunan Ampel cenderung berdakwah menggunakan metode yang ia terapkan, yaitu dengan memberikan wacana secara interogasi dan diskusi cerdas serta kritis yang mampu diterima akal manusia. Hal itu membuat dakwahnya lebih berkesan dan mudah untuk diikuti. Perjuangan Sunan Ampel dalam berdakwah. Sunan Ampel mengenalkan ajaran dengan istilah Moh5, yang artinya menyeru untuk tidak berjudi, tidak minum minuman keras, tidak mencuri, tidak menggunakan narkoba, dan tidak berzina. Sunan Ampel adalah tipe wali yang dekat dengan para pejabat kerajaan sehingga mudah baginya untuk menjabat pejabat kerajaan menganut Islam. Cara politis Sunan Ampel memberi pengaruh besar dalam berbentuk kerajaan Islam Demak, Ternate, Tidore, dan Mima. Sunan Ampel juga terus mendirikan Masjid Demak pada tahun 1479. Sunan Ampel wafat pada tahun 1479 Masehi dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Nilai positif Sunan Ampel: selalu siap membantu siapapun. Misalnya pada waktu itu Sunan Ampel langsung menyetujui permintaan Prabu Brawijaya untuk memperbaiki akhlak rakyat Majapahit. Mengutamakan membangun suatu hal bernilai ibadah. Terbukti Sunan Ampel membangun masjid di desa Kembang Kuning. Teliti dan cermat, seperti halnya saat menghadapi desakan para wali muda untuk menyerang Majapahit, namun Sunan Ampel menolaknya. Menyebarkan ajaran Islam dengan cara halus, tidak mengkafirkan atau bahkan
menjalankan adat dan kebiasaan masyarakat yang ada. Itu saja yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.